yang kudus ini, baik baptis CD maupun CD. Jadi ada saudara-saudara kita yang akan dilayani baptis CD dan akan ada yang dilayani CD. Saudara yang kekasih, tiap kali kita menghadapi pelayanan di gereja, ada banyak hal yang bisa membuat kita kemudian terjebak dalam rutinitas keibadahan kita. Rutinitas ketika apa yang kita kerjakan harus kita kerjakan. Tetapi disitulah justru menjadi sebuah kebahayaan di dalam kehidupan keimanan kita sebagai orang percaya. Bagaimana menghayati, menggumuli bahwa tiap kebaktian adalah tiap kebangunan di dalam kehidupan kerohanian kita. Ini harus kita lakoni secara sungguh dan secara utuh dalam keseharian kita. Karena itu pertandingan dan pergumulan kita justru seringkali yang seperti saya katakan adalah di dalam keseharian. Bahkan di dalam ibadah itu sendiri. Persoalan dan pergumulan kita berurusan dengan diri kita. Persoalan pergumulan kita berurusan dengan hari-hari kita. Apa yang akan kita kerjakan di dalam kita melayani Tuhan. Kalau kita berkata ada serangan setan dan seterusnya macam, maka itu menjadi satu bagian yang sangat besar yang dengan mudah kemudian kita hadapi. Katakanlah ada orang kerasukan, maka kita akan sangat siap, bukan? Justru yang jadi persoalan ketika tidak ada dan kita berpikir aman, dan di situ kita akan jatuh di dalam pertandingan. Nah, oleh karena itu bukan batu besar yang menjatuhkan, tapi kerikil kecil. Itulah di kehidupan. Saudara-saudara, pada hari ini makanya baptis CD maupun CD juga saya berharap tidak menjadi rutinitas, khususnya bagi yang mau di CD maupun yang menjalani baptis CD. Ada satu pergumulan serius yang kita jalani, yang kita perhatikan. Bagaimana hidup terus melangkah dan mengayun, bukan sedang melengkapi data yang kita perlukan. Sekarang nanti kita punya akte CD, akte baptis, begitu ya. Bukan. Tetapi bagaimana justru panggilan keimanan yang serius itu ada di dalam batin kita. Perkelahian yang harus kita lakukan semakin dan semakin sungguh-sungguh lagi. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 14 bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan bagaimana pula kemudian hal itu menjadi basis dasar dari pemikiran orang-orang percaya. Kenapa mesti dibaptis? Kenapa juga mesti di sini? Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 14. Saya akan membaca ayat 7, saudara baca ayat 8, lalu saudara mempersiapkan di tangan pembatas Alkitab Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal 2 11 sampai 13 nanti kita akan baca juga. Kita mulai dengan Kejadian pasal 17. Kejadian 17 7 sampai 14. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan memberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan memberikan menjadi milikmu selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berulang hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, yang lain di rumah maupun di negeri tuan Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang disunat dari laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa-bangsa. Kemudian kita pindah Kolose pasal 2 11 sampai 13. Saya baca 11, saudara 12, 13 sama-sama. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan oleh juga kepercayaan kepada kuasa yang kemudian dia dari orang mati. 13 sama-sama. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, pada waktu kita melihat asal mula dari konsep perjanjian, the covenant of God itu, perjanjian antara Allah dengan manusia dimulai dengan Abraham, diwarnai dengan penyudanan itu. Sesudah Dia berjanji akan memberikan kepada Abraham keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, maka kemudian Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip penting bagi Abraham bagaimana dalam keberimanan mentaati perintah Tuhan. Abraham menjalani hari demi hari menjalani itu, dan kemudian Tuhan mengikat perjanjiannya dengan apa yang kemudian kita pahami sebagai sunat. Maka dikatakan bagaimana Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan, aku akan memperbuat perjanjian antara aku dengan engkau. Maka inisiatif covenant atau perjanjian datang dari Allah, dinyatakan kepada manusia, maka manusia terlibat perjanjian dengan Allah. Ini menjadi satu hal yang serius, saudara. Kalau kita menandatangani satu kontrak apapun, insurance, Anda mesti bayar preminya. Jikalau kredit, Anda mesti bayar cicilannya. Kalau tidak, jaminannya akan disita dan Anda bisa digugat ke pengadilan karena melanggar hukum. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur untuk semuanya. Maka begitulah yang terjadi antara kita dan Allah, sehingga ini adalah sesuatu yang serius. Ini dalam sikap perjanjian. Sehingga baptis itu bukan, atau sunat itu bukan urusan sekedar tradisi yang mesti dikerjakan. Ya, semestinya waktu orang menerima itu begitu menghayati sungguh-sungguh, karena dia masuk dalam satu situasi dan kehidupan yang serius, berjanji dengan Allah. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan perjanjian itu menjadi perjanjian antara siapa? Ya, bahwa menjadi satu perjanjian dengan keturunan Abraham, sehingga Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunan Abraham, janji kepada Abraham jadi janji kepada keturunan Abraham. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti karena satu orang Adam dihukum, maka seluruh keturunannya juga terhukum. Sama karena satu orang Adam berdosa, maka seluruh keturunannya berdosa. Demikian Allah menjalankan janji kepada satu orang Abraham dan seluruh keturunannya menerima anugerah janji. Allah menyatakan janji kepada Abraham dan seluruh keturunannya terlibat di dalamnya. Oleh karena itu ketika kita menyikapi hidup keimanan kita, kita berurusan dengan Tuhan. Ini bukan cuma urusan kita dengan Tuhan, urusan anak-anak kita juga. Bagaimana mendidik mereka, membawa mereka untuk mengenal kebenaran dengan utuh. Ini menjadi panggung serius kehidupan kita, saudara yang kekasih. Oleh karena itu, tiap kita digugat, dituntut untuk mendidik dan mengajar anak itu dengan baik. Dan pendidikan itu tidak hanya meliputi pendidikan pengetahuan, tetapi sebetulnya yang paling diperlukan oleh generasi kita adalah role model. Apa yang mereka lihat dalam panggung hidup itu, apa yang mereka saksikan dari hari ke hari. 1000 kata akan sulit untuk mendidik orang tanpa disertai satu perbuatan yang nyata. Dan saya kira gereja akan makin susah untuk menempatkan dirinya dan mempunyai pengaruh di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, ini menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana Abraham menyatakan sikapnya dan bagaimana Abraham menunjukkan kualitas imannya, kita sudah sama-sama tahu. Sehingga kita betul-betul belajar dari dia yang disebut Bapak orang beriman. Ada gradasi di dalam pasang surut kehidupan Abraham, tetapi tangga itu terasa naik. 2 kali dia kecemplung untuk membela dirinya dan menyelamatkan dirinya dengan menyebut istrinya bukan istrinya tetapi saudara. Dia kecemplung ketika mengiyakan tawaran Hagar, sehingga tawaran Sarah, sehingga mengambil Hagar menjadi istrinya. 3 kesalahan fatal yang dilakukan Abraham, tetapi diperbaiki dengan banyak hal dalam hidupnya yang luar biasa. Dia tidak menjadi pusing dan ribut dengan Lot, melainkan memberikan apa yang dibutuhkan Lot lebih dulu, sekalipun Lot keponakannya. Dia menunjukkan kualitas keimanannya dan harga dirinya yang tinggi. Dia tidak mau menerima cuma-cuma apapun dari orang-orang di sekitarnya. Dia membayarnya. Dan akhirnya ketika Tuhan meminta anaknya pun kembali diberikannya. Panggung hidup Abraham menjadi pembelajaran buat kita. Ibrani mencatatnya dengan indah. Nah, oleh karena itu apa perjanjian yang diterima Abraham bisa kita lihat bukan saja dari apa yang dikatakannya, tapi bagaimana hidupnya, sehingga kita menghayati betul arti perjanjian itu. Betul, dia dipegang dan memegang kuat perjanjian itu. Nah, oleh karena itu kemudian dikatakan kepada Abraham dan keturunannya dan semua orang yang ada di dalamnya. Bentuk perjanjian itu adalah Tuhan akan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi Abraham. Itu adalah bentuk dalam fisik apa yang Tuhan akan lakukan. Maka dikatakan, aku akan membuat perjanjian
perjanjian dan engkau harus memegang perjanjian itu, engkau dan keturunanmu. Maka apa bentuk perjanjian? Perjanjian itu adalah engkau dan seluruh keturunanmu harus disunat dari yang umur 8 hari. Tetapi yang menjadi menarik, saudara, bukan saja hanya bukan saja keturunan Abraham secara lahiriah langsung anak, tetapi semua yang ada di dalam rumah Abraham, artinya budaknya, apa segala macam di dalam rumah harus disunat. Bagi saya pikir-pikir ya, ini luar biasa. Saya kalau ingat apa yang dikatakan oleh Paulus, percayalah maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Mestinya ada satu impact kuat dari kehadiran seorang percaya, mempengaruhi ke dalam generasi di dalam rumah tangga, membawa orang-orang seisi rumah mengenal kebenaran, mengerti hakikat dan prinsip ini. Tapi lagi-lagi, panggung apa yang akan dilihat dalam hidup sehari-hari kita? Ya, saya kira kalau kita malas, lalu anak kita jadi malas, kita tidak berhak marah ya. Ayo aja malas kok, mau suruh anak rajin. Bagaimana ceritanya? Kalau kita nggak bisa pegang omongan, lalu anak diharap pegang omongan, mana ada urusan? Oleh karena itu banyak persoalan yang kita munculkan dalam kehidupan, persoalan yang datang dari kita sendiri, sehingga menjadi persoalan yang serius, menjadi persoalan yang menggugat kehidupan keluarga kita. Tetapi datang dari kita sendiri. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita memikirkan bagian ini dan bagaimana melakukan pergumulan di dalam kehidupan ini yang harus kita lakoni. Nah, bagaimana sunat kemudian dikerjakan? Nah, ada apa dengan sunat ini? Siapa saja yang terlibat? Semua yang ada di dalam keluarga Abraham, anak maupun budak. Lalu, apa lagi peraturan di sana? Umur 8 hari harus dibawa menghadap kepada Tuhan, lalu disunat. Bagaimana kalau sudah pas peraturan sunat dibuat, umurnya sudah bukan 8 hari? Jelas Abraham sudah bukan 8 hari umurnya. Abraham pun disunat. Sehingga orang dewasa pada waktu itu dan anak-anak mulai 8 hari ke atas itu harus disunat. Yang tidak disunat hanya 8 hari ke bawah. Artinya bahwa ada penyunatan dilakukan sebagai bentuk perjanjian dengan Allah. Pertanyaannya, kenapa mesti disunat? Karena sunat adalah tanda perjanjian di mana darah tertumpah ke dalam bumi yang berdosa sebagai simbol keterikatan dengan Allah. Dan darah itu nanti akan menebus dan membereskan kita. Tetapi bukan lagi darah manusia, melainkan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan yang akan membereskan dan menyucikan kita dari seluruh dosa-dosa. Nah, tetapi simbol di dalam perjanjian lama ini sudah begitu kuat, begitu bagus. Ya. Dan darah itu pula nanti menjadi warna pengampunan dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita harus ditebus oleh darah domba. Maka darah menjadi bagian yang serius, darah menjadi bagian yang penting. Darah dari sunat, darah kalau berdosa dari domba. Sehingga ada korban untuk penebusan dosa. Jadi saya pikir ya, konsistensi di dalam PL itu begitu amat sangat luar biasa, mengagumkan. Sehingga seluruh berurusan dengan darah. Itu kemudian PL melarang orang memakan darah, karena darah adalah jiwa. Dalam pengertian darah adalah darah perjanjian, darah adalah simbol dari penebusan. Maka di PL nggak boleh makan. Kenapa kemudian di PB boleh makan? Kenapa tidak dilarang? Seperti orang-orang Yunani yang kemudian menjadi Kristen. Mereka ternyata memakan darah. Sempat terjadi keributan dengan orang-orang Yahudi. Di situ Yesus mengatakan, darahnya sudah membereskan segala sesuatu. Maka darah yang dipahami sebagai jiwa di dalam PL tidak lagi. Karena darah Kristuslah yang melekat untuk menyelamatkan jiwa orang. Bukan lagi darah domba. Penebusan dosa adalah darah Kristus, bukan lagi darah domba. Maka sunat yang bernilai tinggi tadi sebagai simbol perjanjian membawa seluruh keturunan Abraham mesti dilibatkan di dalamnya. Siapa saja, baik orang asing yang kau beli dengan uangmu dan seterusnya, harus disunat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pemaknaan fakta kebapaan Abraham dalam keberimanan yang diekspresikan di dalam wujud kehidupan tentu tidak serta-merta bisa kita lakoni sekarang. Karena orang yang sudah dibeli Abraham, hidup matinya milik Abraham, itu konsep perbudakan di waktu lama. Ya. Maka orang-orang yang sudah dibeli ini mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada majikannya. Dalam hal ini Abraham. Abraham memperlakukan pembantunya pada budaknya cukup sangat menyenangkan.
Beberapa orang menjadi orang kepercayaan daripada Abraham. Itu sebab kemudian seisi rumah itu pun merasa kebahagiaan ketika harus mengikut Abraham. Ada kepuasan batin di dalam diri mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian seluruh orang itu disunat? Dari kata perjanjian antara surga dan manusia, antara Allah dengan manusia, di mana Allah akan menggaranti kehidupan manusia, menjamin keturunannya. Maka di sana sandang, pangan, papan disediakan untuk keturunan. Janji Tuhan terhadap kehidupan itu bagi saya sangat luar biasa. Dan saya percaya sampai sekarang janji itu berlaku. Berdirilah tegak, hiduplah yang jujur, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Mencari uang susah bukan karena soal ekonomi yang berat. Tuhan bisa membuka rezeki bagi kita di tengah kesulitan yang luar biasa. Itu sederhana buat dia. Tetapi persoalan kita adalah, Tuhankah yang menarik perhatian kita atau kebutuhan ekonomi kita? Dan kita berkutat untuk kebutuhan ekonomi. Tuhan hanya menjadi pelengkap penderita. Itu adalah kesalahan iman kita. Padahal kita sudah diikat dengan perjanjian Allah dan manusia yang diwujudkan dalam sunat darah yang tertumpah. Nah, kemudian saudara menjadi sangat menarik ketika Paulus memandang dan kemudian berbicara satu prinsip kebenaran yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Dalam dia, di dalam Kristus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi Paulus memandang bahwa ketika orang percaya kepada Kristus, mereka disunat di dalam Kristus. Bukan lagi oleh manusia, tetapi oleh Kristus itu. Karena Kristuslah yang tersalib dan darahnya lah yang tertumpah untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Maka kita bisa melihat sunat itu dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam perkara simbol, menjadi sesuatu yang luar biasa, dan dia tidak hilang begitu saja. Persis seperti yang Yesus katakan, aku datang bukan meniadakan Taurat tetapi menggenapi. Maka digenapilah sunat itu di dalam apa? Dia berkata ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi saudara, sunat disejajarkan Paulus menjadi baptisan, sehingga penggenapan sunat lari kepada baptisan. Di sunat darah tertumpah, di dalam baptisan darah Kristus yang tertumpah. Lalu apa simbol perjanjian itu? Air. Mengapa air? Karena air adalah simbol dari air yang membersihkan, menyucikan, air hidup Kristus itu sendiri, dan simbol daripada Roh Kudus. Sama seperti darah, simbol daripada keselamatan ini. Merpati itu simbol Roh Kudus yang dipakai Alkitab, minyak, air, dan seterusnya. Tetapi itu hanya simbol. Tetapi apa yang kita pahami dari simbol? Nah, ini yang jadi penting. Sehingga ketika dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Roh Kudus itu menyatakan diri kepada orang yang dibaptis. Sehingga tidak penting siapa pendeta yang membaptis, tapi jadi penting Roh Kudus yang berkarya pada tiap orang yang dibaptis. Saya tidak akan pernah rela menjadi alat sampah. Saya tidak akan pernah rela untuk membaptis orang dengan sembarang. Itu sebab saya mau yang dibaptis juga belajar sungguh-sungguh. Orang tua yang membawa anaknya, lalu mungkin akan bertanya, anak ini ngerti apa? Emang kamu pikir umur 8 hari juga ngerti apa? Apakah Allah terlalu bodoh menyatakan janjinya kepada orang umur 8 hari? Janji Allah adalah inisiatif Allah. Janji Allah beyond human. Tidak mungkin manusia bisa ngerti janji itu, melewati manusia. Maka kalau kita mengerti, itu namanya anugerah yang diberikan ketika kita belum meminta, anugerah yang diberikan ketika kita belum menyadari, anugerah yang diberikan ketika kita belum mengetahui dan tidak tahu kalau itu butuh buat kita. Dia berikan. Itulah perjanjian Allah, mendahului gairah kita. Abraham tidak pernah minta Allah berjanji, Allah menyatakan janji kepada Abraham. Nah, konsep covenant seperti begini yang mestinya dipegang orang Kristen. Artinya, kalau hidupmu adalah hidup orang Kristen, apa yang kau takutkan? Allah berjanji pelihara kau. Apa yang kau teriak-teriak untuk mengklaim janjinya itu? Apa kau pikir Allah itu begitu bodohnya, lalai terhadap janjinya? Jangan hina Allah. Kita yang sering lalai terhadap kewajiban hidup kita. Nah, ini akan mempunyai satu efek domino yang ketat kepada seluruh konsep kehidupan keseharian.
tidak mengerti janji Allah akan menghina. Saya suka ketika dalam doa diajarkan, kalau kau mau berdoa katakanlah begini, Bapa kami yang di surga dan seterusnya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak perlu kau ajar Allah berapa yang cukup bagi. Dia sangat tahu. Tapi kuatkah iman kita untuk percaya bahwa dia sangat tahu dalam hidup kita? Ambisi kita lah membuat warna doa kita menjadi doa yang penuh dengan nafsu. Mau minta ini, minta itu, segala macam kita mau minta, tanpa pernah mau belajar untuk tunduk pada apa yang Allah mau beri. Allah yang berjanji pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Tidak tentu yang bagus yang kita pikir terbaik menjadi terbaik. Dia kasih yang tidak bagus menurut kita, tapi terbaik sebetulnya buat kita. Sebaliknya, kita rasa ini sudah cukup, tapi Tuhan beri lebih. Itu urusan dia, it's not your business. Itu kita memahami. Nah, oleh karena itu kepada tiap saudara yang akan di CD dan juga yang akan baptis CD, mesti mengerti betul ketika kalian menerima baptisan ataupun baptis CD, maka kalian menerima dan terikat kepada janji oleh Kristus. Kalau anak-anak kecil dibaptis, orang tuanya membawa kepada Kristus, kau sudah mengikat anak itu pada janji, maka kau harus menghargai janji. Bawa anak itu menghadap kepada Tuhan. Seperti dikatakan Alkitab, ajarlah kepada anakmu ulang berulang kali, akulah Tuhan Allah yang membawa kau keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Maka celakalah orang tua Kristen yang tidak membawa anaknya dan mendidik anaknya ke sekolah minggu. Celakalah orang tua Kristen yang tidak mendidik dan mengajar anaknya kebenaran. Karena itu akan menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Betapa pentingnya kita sungguh-sungguh, betapa pentingnya kita serius dalam bertuhan, betapa pentingnya kita memahami keimanan yang utuh, bertanggung jawab dalam kehidupan. Ini harus menjadi gugatan terhadap kita, saudara kekasih. Karena itu sebetulnya kita tidak bisa menganggap remeh segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, saya melihat banyak orang membawa anaknya ke sekolah minggu, tetapi kemudian tidak pernah mendidik anaknya di sekolah minggu. Ya. Ketika anak dibawa ke sekolah minggu, biar dia belajar di sana. Jatuh bangun anak itu, terluka anak itu bagian dari pendidikannya. Tidak perlu saudara memperlakukan anak itu seperti boneka yang baret dikit langsung dilap sana sini misalnya gitu ya. No. Ada bagian pendidikan yang dibutuhkan anak dalam hidup ini. Saya suka MacArthur Douglas, seorang jenderal pada waktu Perang Dunia, waktu menyerbu Jepang ya, karena jenderal dari Amerika. Dalam doanya dia mengatakan satu doa yang menarik sekali. Tuhan, aku berdoa untuk anakku, jangan biarkan dia berjalan di jalan yang lurus, bawa dia ke jalan yang berliku, supaya dia tahu apa itu hidup. Jangan biarkan dia jauh dari derita. Tolong supaya dia memasukinya, supaya dia tahu bersyukur. Dan Tuhan, aku berdoa buat anakku memiliki rasa humor untuk menikmati anugerah-Mu, mensyukuri apa yang bisa dilihatnya. Saya pikir-pikir doa itu luar biasa ya. Kalau kita doa anak dijaga betul-betul, jangan digigit nyamuk sekalipun. Kadang-kadang saya pikir orang Kristen kelewat. Mau jadi apa ke Kristen? Ngaco betul-betul. Akhirnya kita kehilangan warna keimanan. Dan gereja sekarang ada di situasi. Kalau anak-anak mau ulangan, ingatkan kepada dia, sebodoh apapun kamu, yang paling hebat dari kamu adalah jujur, bukan angka. Kita mesti berani menerima angka anak kita aja. Kenapa bukan? Kalau dia bodoh itu resiko. Kalau dia malas, dia mesti belajar. Tetapi kalau dia mampu dan dia tidak melakoni dengan baik, perlu dihukum. Bukankah Tuhan juga memperlakukan hal yang sama pada kita? Kita gak bisa seenaknya hidup, saudara. Itu sebab Tuhan terus menggugat janjinya kepada kita ketika kita terlibat dalam perjanjian dengan Dia. Manakala? Apakah? Maka kemudian saudara-saudaranya menjadi pertandingan serius kita dalam bertuhan. Ya. Saya selalu sering kali share. Setiap saya menggarap tugas saya, kerjaan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melayani saudara melakukan itu untuk mereka. Tapi saya selalu berpikir bahwa saya harus bertanggung jawab kepada Dia yang memberi saya kesempatan. Saya punya kelemahan untuk kemudian mencukupi waktu dan mengatur timetable sedemikian rapinya. Cara saya, gaya saya memang agak sedikit berbeda. Saya murni dulu orang lapangan, orang marketing habis.
Saya bukan orang administrasi. Tapi kemudian ketika jadi pendeta, saya mesti mulai menulis, saya mesti mulai bikin PowerPoint. Itu bagi saya sebetulnya cerita sulit setengah mati. Karena saya berpikir sangat cepat. Saya biasa instruksi orang lalu kerjakan. Tapi saya sekarang mesti belajar. Lalu belajar. Jengkel, yes. Tapi saya selalu bilang sama orang, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Masa saya nggak lakukan? Bullshit. Omong kosong kan begitu ya. Maka saya harus kelahi dengan diri saya. Jadi saya belajar sendiri. Saya belajar tahu apa yang saya perlu. Banyak yang lain mesti, yes. Tapi bagi saya sih, nah, ini alat bantu. Ketika ada orang email lalu minta emailnya, saya dibuka oleh saya bilang sorry, saya nggak pernah mau urusin ini. Orangnya saya suruh buka. Kenapa? Karena jujur saja saya memang tidak mau belajar. Karena kalau saya tahu email lalu orang emailan saya mesti jawab. Saya kan nggak bisa bilang nggak tahu. Oh saya tahu. Lucu ya, saya berkelahi dengan diri saya sendiri. Bodoh amat. Karena saya akan sulit kalau bisa itu. Saya lebih suka orang telepon saya, mau tanya apapun silakan. Dan kalau saya mau beri instruksi sesuatu, kalau cukup saya BB. Tapi kalau tidak pasti saya telepon. Saya lebih bagus kehabisan pulsa, tapi instruksi saya jelas. Kemudian ketika belajar melakukan semua, otomatis kosnya naik dong ya. Ada kos ini, ada kos itu, kos energi, kos segala macam. Tapi harus kita lakoni. Karena saya sudah berjanji dan dilibatkan Tuhan dalam perjanjian. Hidupku akan diberkatinya, hidupku akan dijaganya selagi aku mengiring Dia secara setia. Aku mau hidup yang senang, yes. Aku mau hidup yang bahagia, iya. Dari mana aku dapatkan? Cuma satu, harus menjalankan apa yang Tuhan mau. Kan itu saja. Kenapa susah? Sederhana kok. Oleh karena itulah perkelahian ini harus kita tanamkan dalam diri kita, khususnya buat anak-anak yang akan dibaptis dan baptisi. Pertandingan perjuangan kehidupan bukan urusan sederhana. Urusan baptisan, urusan setengah jam itu 1 jam selesai semua sudah. Tetapi urusan berikutnya bagaimana mengisi hari-hari kita. Urusan katekisasi, urusan 6 bulan belajar. Ya. Kamu belajar harus belajar apa yang perlu dipelajari. Itu pun sederhana. Toh kalau nggak banyak tahu juga nggak lulus, asal aja datang tiap kali. Mestinya banyak yang nggak lulus kali ya. Saya pernah melakukan kita di gereja saya yang lama dulu. Jadi dia orang mau baptisi ikut KKR dulu. Terus sudah ikut KKR, beberapa orang ternyata tidak siap. Ya saya sih lapor ke gereja, ini mesti dipikirkan kali. Jadi mereka nggak yakin dengan keselamatan. Tapi kelas katekisasi sudah selesai. Ya, cuma gereja kemudian pada waktu itu karena peraturan sulit gitu ya. Maka saya juga menantang setiap orang yang memberi kelas katekisasi jangan main-main. Kau sedang memberi prinsip hidup kepada orang itu, bukan hidup di dunia ini ya. Dia masuk hidup kekal apa enggak? Maka siapa yang mengajar kelas katekisasi baik-baik, lebih batu kilangan itu cemplungin ke laut, orang itu masuk ke sini. Tuhan akan menggugat dia. Saya pikir-pikir serius ya. Maka saya juga kalau mau khotbah, mau baptis orang kan bisa sembarangan. Saya juga mesti serius toh. Ya. Oleh karena itu kepada kalian yang dibuat di baptis ini, mau datang lagi menghadap Tuhan mesti sungguh-sungguh. Katakan dalam batinmu, tekadmu, bagaimana saya mau hidup seperti yang Tuhan mau, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang memperkenan Tuhan. Itu harus menjadi perkelahian serius kita. Karena ini bukan sekedar acara ritual lalu selesai. No, ini bukan acara sederhana. Sama seperti kalau pendeta berkhotbah, apalah sulitnya? Saya bisa ngajar orang dalam bilangan waktu bulan, kalau tiap hari mingguan. Saya yakin bisa berdiri dan saya latih. Tergantung talent dia berbicara sejauh mana saya bisa untuk memperbaiki. Tapi ketika orang itu mulai khotbah, itukah hidupnya? Belum. Maka khotbah yang paling indah adalah dari hidup kita. Bagaimana hari-hari kita, hidup kita, orang mengenal kita. Itulah perkelahian sejati kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
camkan dan pikirkanlah, terlibat dengan perjanjian Allah. Allah yang menyatakan janji, dia serius kepada kita. Ditepatinya janji kepada Abraham. Abraham melakoninya dengan sungguh-sungguh, dia tunggu. Tetapi Abraham ternoda. Mestinya anak dari Sarah. Sarah juga goncang, lalu menawarkan harta. Penantian janji itu ternoda. Tapi Tuhan tetap tepati janjinya. Akhirnya Abraham kecelek dan harus malu luar biasa. Karena ternyata Allah yang berjanji bisa menepati janjinya dan memberikan keturunan pada Abraham. Sekalipun Abraham sudah lanjut usia, begitu pula Sarah. Tetapi mereka masih bisa punya anak. Tidakkah itu mengagumkan? Tidakkah itu luar biasa? Abraham kecelek, salah. Maka dia salah dalam mengerti, salah dalam memahami apa janji Allah. Tapi Allah tidak salah dalam menepati, dan Allah tidak gagal dalam memenuhi. Semuanya selesai. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakoni dalam kehidupan kita, apa yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran, peganglah. Allah menepati janjinya, yes. Abraham menepati janjinya, kurang. Dia keseleo. Apakah Allah bisa menepati janjinya dalam tiap situasi? Abraham jadi contoh. Sarah melahirkan di ketidakmungkinan mempunyai anak, dan Sarah pun tertawa ketika dikatakan akan punya anak. Tapi itu pembelajaran penting buat kita. Jangan pernah ada peristiwa apapun menjadi alasan sehingga kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan marah kepada kita. Akhirnya Abraham hanya menimbulkan kekacauan dan Sarah dengan keputusan mereka. Sehingga persoalan di dalam kehidupan beragama justru datang muncul dari persoalan bapak orang beriman. Bapaknya agama itu namanya Abraham. Dia mau nikmatin dari agama. Dia bapaknya orang beragama, tapi dia menimbulkan kekisruan. Kenapa? Karena tindakan yang salah. Lalu saya pikir-pikir, ampun, Abraham segitu, gimana kita ya? Berapa crowded yang kita ciptakan? Tetapi yang menjadi persoalan kita seringkali tidak sadar bahwa kita adalah masalah dari banyak masalah. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya banyak sekali hari-hari kita hanya menimbulkan benturan, kekacauan, dan tidak ada pembelajaran. Please, kita sadar itu. Karena waktu kita dibaptis, kita menerima, disyirik, kita terikat dengan perjanjian yang tidak bisa dinodai. Maka perkelahian kita jadi perkelahian yang serius. Karena itu semua kita, khususnya yang dibaptis di pada hari ini, biarlah kita menyadari anugerah ilahi yang diberikan kepada kita. Harus kita respon dengan cara bertanggung jawab, dan kita jalani dengan bertanggung jawab, dengan hidup yang bertanggung jawab. Lakoni. Saya selalu suka dengan Alkitab. Setialah dalam perkara kecil, Dia akan memberikanmu kesetiaan dalam perkara yang besar. Kalau kau tidak setia dalam perkara kecil, jangan mimpi. Terlalu banyak orang mau besar, pengen bikin yang besar, tetapi kalau kita lihat, aduh, ini kawan keinginannya terlalu gede. Hal yang sepele, yang kecil-kecil, yang gampang-gampang saja dia akan jalan. Omong kosong. Seorang yang teliti ternyata, seorang yang rapi ternyata adalah orang yang memperhatikan hal kecil. Sampah kecil dia masukin. Orang begini selalu akan menjadi orang yang bekerja bagus. Teliti, rapi. Kita nggak bisa lihat, kita bisa lihat, nggak bisa dibohongin. Itu akan menjadi suatu nilai yang paling tinggi dalam kehidupan keimanan kita. Ya. Maka saudara akan melihat ketika orang ya, kalau masih anak muda, disuruh ini cepat, suruh itu cepat, suruh ini cepat, bantu sana. Lihat nanti Tuhan. Orang-orang berhasil dengan mudah bisa kita temukan dan kita lihat ketika mereka masih muda belia. Ini orang bakal berhasil. Ini orang yang hebat. Ini orang jatuh. Dan betul. Ya. Karena itulah kita harus berkelahi dengan diri kita. Bagaimana untuk berubah menjadi seperti apa yang dikehendaki Allah. Berkelahi dengan diri kita untuk kemudian kita memenangkan pertempuran kita. Ya. Berkelahi dengan diri. Saya adalah orang yang tergolong terlambat berkelahi dengan diri. Ya, sebetulnya banyak potensi yang kalau saya pikir-pikir mundur. Andai kata umpama apabila begitu ya, sejak kecil saya dimotivasi sama orang tua saya, mungkin banyak sekali yang bisa saya kerjakan. Lalu saya menemukan orang-orang yang lebih hebat, lebih luar biasa. Lalu saya lihat, saya turun ke bawah begitu lihat. Memang orang tuanya
mendidik mereka secara luar biasa, terus sehingga seluruh potensi mereka keluar dari diri. Karena saya sadar, saya terlambat, tapi saya tidak boleh berkeluh kesah situasi tidak menguntungkan. Maka apa yang ada, apa yang diberikan orang tuaku, kulipat gandakan dan berkejar, kejar. Thanks God, banyak yang bisa ditepuk. Ya. Cuma ketika orang tidur, saya mesti kerja lagi. Ketika orang masih istirahat, saya mesti garap lagi. Karena mesti menebus waktu yang sudah hilang. Maka berpacu lagi, kejar lagi dan kejar. Saudara, kehidupan tidak sederhana. Nah, yang dibaptis ini begitulah kalian dalam hidup kalian. Ketika sudah selesai dibaptis ini, mulai lihat bagaimana catatan kehidupan kita di waktu lampau. Apa ya? Kejar! Lakoni. Itu sebab saya selalu amat sangat percaya. Setiap orang Kristen yang sungguh menghargai perjanjiannya dengan Allah, dia akan menghargai perjanjian di mana dia ada. Setiap orang yang menghargai perjanjiannya dengan Allah dengan sungguh, dia akan menghargai hidupnya sebagai anugerah Allah. Setiap orang yang menyadari perjanjiannya dengan Allah, dia tidak akan pernah mempermainkan hidupnya. Dia tidak rela hidupnya tidak bernilai. Semoga itu jadi milik kita, punya. Tapi tidak muncul dalam tatanan kata, dalam tindakan kehidupan kita, dalam tindakan keseharian kita harus berkelahi menggapai. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada orang tua, kepada keluarga, anak-anak kita yang akan dibaptis CD maupun CD, maka kita tidak sedang memenuhi tuntutan kegiatan gerejawi, tapi membawa dengan kesadaran. Saya tidak suka saudara mendorong anak-anak dibaptis atau baptis CD tapi tak ngerti kenapa. Sudah melakukan kesalahan cukup panjang dalam sejarah perjalanan, melakukan ritual tanpa pengertian, dan bahkan gereja pun ribut hanya karena cara baptisan, tanpa pernah mengerti esensi yang sesungguhnya. Saya lagi pikir sebetulnya ya, berapa berdukanya Tuhan melihat gereja tidak tahu kebenaran dan tidak mau belajar dan tidak mau memegang secara setia dan sungguh-sungguh. Seringkali ketika kita mau hidup benar dan menghargai kebenaran, bisa jadi sendirian. Rasanya kok yang ini nggak jalan, yang ini kok malas, yang ini kok gini. Yes. Ketika kau mau menikmati kebenaran, itu akan terasa memang luar biasa. Ketika saudara rajin, saudara akan lihat orang lain malas. Yes. Tapi ketika kau tidak rajin, kau akan lihat orang lain sama dengan kamu. Karena memang kamu kan rajin. Dan kamu pikir kamu rajin, sama dengan yang lain. Padahal sama-sama tidak rajin. Ironis ya? Itu hidup kita, ritme kita, jalan kita, gerak kita berasa sekali. Orang seperti saya bukan orang yang gak stres saya berat setengah mati. Karena saya bergerak high speed, tapi mesti kurangi terus. Itu buat saya juga bukan masalah, saya gampang. Beban mental. Tapi saya mesti belajar lagi sisi lain. Aduh Tuhan. Jadi selalu ada ruang di mana kita, ternyata masih kurang. Ini masih kurang. Ini mesti belajar lagi. Ini mesti belajar lagi. Dan dibaptis CD, ingat ya. Dan itu juga keluarga. Mari kita awasi anak-anak kita dan kita tolong mereka supaya bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Ketika kau berdiri, dan ketika kau dibaptis dan kau di sini, kau sudah menyatakan imanmu kepada Tuhan. Ini hidupku. Ku pakai untuk memuliakan. Sehingga ketika kalian dibaptis ini, kalian punya hak penuh untuk mengikuti sakramen gereja. Dengan sudah dibaptis dibaptis dan di CD, kalian sudah boleh mengikuti perjamuan kudus. Belum baptis, belum CD, gereja tidak kasih. Karena itu ajaran Alkitab. Maka anak-anak itu sudah jadi anak Taurat itu umur 12-13. 12 full, 13 kemudian mereka sudah jadi anak Taurat. Mereka boleh ikut pesta di Yerusalem, ikut Pantekosta, ikut Pentakosta, ikut Paskah, dan ikut Pondok Daun. Sebelum itu tidak boleh. Maka Yesus baru ikut orang tuanya sesudah dia berumur 12 tahun. Alkitab tertibnya. Sekarang memang kita tidak sedang bermain hari. Umur 8 hari harus dibaptis. Tidak. Tetapi bawalah dia sejak kanak-kanak. Soalnya orang dulu sama orang sekarang juga beda ya. Suruh 8 hari bawa kemari pasti ribut semua. Virus pak, dingin pak, sakit pak. Kadang-kadang saya ngeliat orang tua sekarang pusing.
jagain anak kayak boneka, mau lari sana lari sini, anak nggak boleh jatuh, nggak boleh ini. Kalau tidak pernah itu tidak akan pernah besar anak. Please, kita didik mereka dengan cinta, beri mereka pengertian. Tuhan mengajar kita, tapi jangan hajar anakmu karena emosi. Kalau dia salah, didik dia. Tapi kalau benar, apresiasi. Biar ini menjadi bagian kita, hidup kita, hari-hari kita, untuk melakoni apa yang Tuhan mau dalam keseharian kita. Sehingga dengan demikian Baptis CD sungguh-sungguh memberi makna yang mendalam, yang meneguhkan, menguatkan untuk kita terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan tidak salah dalam melangkah di hari-hari kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Ketika kami renungkan firman-Mu, ketika kami sadari kebenaran itu, kami terikat dalam perjanjian. Sebagai orang tua, Tuhan tolong kami. Kalau kami seringkali kurang menyadari, kami berpikir kami harus baik karena kami orang Kristen, kami harus melayani karena kami anggota gereja atau pengurus. Kami lupa, ini urusan personal kami dengan Tuhan yang sudah mengikat janji dengan kami. Kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Rajin bersama rekan yang rajin, tetap rajin ketika rekan-rekan kami menjadi malas. Ada bersama dengan teman dalam pelayanan, tetap ada ketika mereka pergi dan meninggal. Karena kami yang menerima janji pribadi dari Engkau ya Tuhan. Karena itu semangat melayani kami, gairah melayanan kami, tolong tak tergantung pada situasi di mana kami ada, tapi belajar menempatkannya pada diri kami, bertanggung jawab pada tiap hari-hari kami. Maka kami berdoa selalu buat anak-anakmu yang akan dibaptis CD dan BCD, menyadarkan mereka dalam kemudahan usia untuk berani bersikap di kesehariannya, tak mengatakan dunia terlalu berat dan sulit sehingga tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi belajar hidup sesuai kehendak Tuhan di tengah pergumulan, kesulitan, bahkan tawaran yang menggiurkan. Semua kami diingatkan, pribadilah kami berjanji dan terikat perjanjian dengan Tuhan, maka pribadi kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan tolonglah supaya kesetiaan itu menempel, menyatu dengan hidup kami. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, saya berdoa, bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama gereja di segala abad dan tempat kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu saudaraku yang kekasih. Silakan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Reformasi Indonesia, Majelis Jemaat telah mewartakan selama 2 minggu berturut-turut nama saudara-saudari yang akan dibaptis atau CD, dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh sebab itu, atas nama Majelis Jemaat pada hari ini saya akan melaksanakan sakramen baptis dan pengakuan percaya atau CD.
Sakramen baptis dan pengakuan percaya dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Mengajar ada dua aspek. Apa yang perlu diajarkan yang bernama pengetahuan. Yang kedua, mengajarkan apa yang perlu dilakukan. Itu tugas gereja. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan ritual. Apa arti baptisan? Dibaptis dalam nama Allah Bapa itu berarti Allah membuat suatu perjanjian kasih karunia yang kekal dengan kita, dan kita dijadikannya anak-anaknya dan ahli warisnya. Allah akan memelihara dan melindungi kita dari segala yang jahat atau mengubah kejahatan menjadi kebaikan bagi kita. Dibaptis dalam nama Allah Anak itu berarti bahwa Tuhan Yesus memberi kita kepastian tentang penebusan dan pengampunan dosa kita oleh darahnya yang kudus, dan kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptis dalam nama Allah Roh Kudus itu berarti bahwa kita terus-menerus akan disucikan dan diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga kelak sebagai orang percaya kita tidak akan bercacat celah menghadap Tuhan dan dapat dipersatukan dengan jemaat, yaitu orang pilihan dalam hidup kekal yang sempurna. Apa yang menjadi dasar pengakuan percaya atau CD? Pertama, dalam Injil Lukas pasal 2, 21-42 dikatakan Yesus disunat pada usia 8 hari sesuai ajaran Taurat. Dalam Kolose dikatakan bahwa sunat disejajarkan dengan baptisan. Lalu Yesus menjadi anak Taurat pada usia 12 tahun, di mana setiap anak Israel waktu genap berusia 13 mereka berhak dan wajib mengikuti perayaan penting di Yerusalem, yaitu Raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud. Menjadi anak Taurat adalah sejajar dengan sidi. Sebab itu, setiap orang percaya membaptis anak mereka di waktu kecil dan sidi pengakuan iman setelah masuk usia remaja. Setelah sidi, maka setiap orang yang disidi berhak dan berkewajiban penuh dalam mengikuti setiap kegiatan gerejawi, khususnya perjamuan kudus. Kepada saudara-saudara yang akan menerima pelayanan sakramen baptisan kudus dan di sini, saya minta untuk beraju dan berdiri di depan. Ya, satu, Pandu Margara, baptis sidi. Kedua, Adelita Marsia Utahaya. Kemudian untuk sidi, Peggy Lucia Marita. Kemudian yang kedua, Elizabeth Riata Santani. Seharusnya ada Penny Sri Utami Rezeki, tetapi tidak bisa mengikuti karena dalam kondisi sakit karena kehamilan. Saudara yang kekasih, saudara yang berdiri di depan, dengarkanlah pertanyaan ini dan berikanlah jawaban yang sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara percaya bahwa semua manusia berdosa? Apakah saudara percaya bahwa keselamatan adalah hanya kasih karunia Allah melalui penebusan oleh Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus? Apakah saudara bersedia untuk senantiasa dalam segala situasi mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Apakah saudara bersedia untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan dan terus menggali kebenaran firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik sendiri maupun bersama umat Tuhan? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil kapan, dimanapun, dan kepada siapapun sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia ditegur dan menerima penggembalaan khusus dari majelis jemaat apabila
kehidupan saudara, yaitu kelakuan dan paham pengajaran saudara bertentangan dengan firman Tuhan, yang bisa membahayakan pertumbuhan iman saudara dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya akan menanyakan satu-satu bagaimana jawab saudara Pandu Margara, bagaimana jawab saudari Adelita Marsia Hutahayan, Ya, dengan segenap hati. bagaimana jawab saudari Peggy Lucia Marita, Ya, dengan segenap hati. bagaimana jawab Elizabeth Rianta Santani. Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetapi ya, Tuhan mendengar jawaban saudara-saudari dan jemaat menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mendengar jawaban mereka. Dan sebelum saya membaptis mereka, kita akan berdoa bersama-sama. Tetapi orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis CD, ya silakan untuk maju ke depan, berdiri di belakang mereka. Baik, seluruh jemaat saya undang berdiri, kita berdoa. Dalam gentar dan takut kami ya Tuhan, akan kebesaran-Mu, janji-Mu yang kudus, hari ini kami akan layani baptis CD dan CD kepada anak-anak kami. Tuhan tolong supaya kami tidak terjebak dalam ritual dan menjadi kurang bertanggung jawab. Karena itu mampukan, supaya apa yang kami kerjakan boleh menjadi puji hormat bagi nama orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis dan disidi. Sadarkan kepada mereka tugas tanggung jawab yang diemban, karena melibatkan anak dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi tugas tanggung jawab mereka membawa, mengingatkan anak ini terus berjalan di jalan Tuhan. Kepada orang tua yang membawa anaknya untuk disidi, sudah menerima baptisan, perjanjian dengan Tuhan, maka dalam pengakuan iman percaya mereka menjadi seorang Kristen yang dewasa, yang akan boleh mengambil bagian dalam sakramen baptisan kudus, perjamuan kudus. Tuhan berkati sertai, supaya orang tua membantu anak-anak ini juga dalam pengakuan imannya, terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan jemaat-Mu menjadi saksi, sekaligus kami diingatkan untuk terus memperhatikan anak-anak kami, supaya mereka terus berjalan di jalan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang pelayanan baptis CD dan CD. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pertama akan dilayangkan dulu baptis CD. Saudara-saudara, baptis memang pada waktu anak-anak di CD, pada waktu mereka sudah menjadi remaja. Baptis CD dilayani kepada mereka yang mungkin pada waktu anak-anak belum dibaptis, sehingga kemudian dibaptis pada waktu remaja, sekaligus di sini. Pandu Margara, silakan bertutur. Dan Roh Kudus, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelalikan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan aku juga meneguhkan pengakuan imanmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Adelita Marsia Hutahayan.
membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan aku juga meneguhkan pengakuan imanmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Untuk pengakuan CD, pengakuan percaya dan CD, yang pertama Peggy Lucia Marita. Peggy Lucia Marita, aku meneguhkan pengakuan imanmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah tegar dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu senantiasa melimpah dengan syukur. Amin. Elizabeth Riata Santani. Aku meneguhkan pengakuan imanmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Elizabeth Riata Santani, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Biarlah Tuhan terus menolongmu. Amin. Semoga saudara makin dikuatkan, diteguhkan oleh belas kasihan Tuhan. Silakan menghadap kepada jemaat berbalik. Baik saudara, kita akan sambut mereka. Mari kita bertepuk tangan untuk mereka. Dan memberkati Tuhan menyertai. Dan kita akan menaikkan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat kita menyanyikan lagu Pujilah Halik Semesta. Pujilah Halik semesta. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk. Semua juga yang Silakan duduk, di sini. Bapak dan Ibu.